Baik, saudara, kita lanjutkan. Nah, sekarang saya mengunjungi sahabat saya. Mereka atau beliau biasanya suka ya membuat event, membuat kegiatan, keramaian. Nah, kita ingin ketahui bagaimana dampak pandemi ini bagi kawan-kawan penyelenggara atau event I.O., terutama yang ada di Bali. Kemudian kita ingin tahu kemudian apa langkah-langkah mereka, upaya mereka bertahan dalam masa pandemi yang sudah 1 tahun ini. Kemudian ada angin segar tadi yang kita sudah di awal, bagaimana menyikapi itu. Nah, saudara, saya sudah bersama dengan Mbak Grace Jenny. Waduh, Om Swastiastu, Mbak Grace, salam sehat nggih? Mbak Jenny atau Mbak Grace selaku Ketua Evendo Bali. Ya. Nah, sekaligus Sekjen Bali Mes Forum. Bali Mes Forum, sekaligus Sekjen. Waduh. Ya. Mbak Jenny, kita minta bagaimana keadaan atau kemarin ceritanya kawan-kawan ini kan sudah 1 tahun. Ya, selamat ulang tahun. Selama masa pandemi. Kita tahu sangat terdampak kawan-kawan I.O. event karena salah satu yang dilarang itu kan berkerumun, mengumpulkan orang. Padahal teman-teman event itu ya ajangnya ya buka panggung, buka event, ngumpulin orang banyak. Kalau mungkin kita flashback sedikit, bagaimana sebetulnya kondisinya sih yang real dari kawan-kawan anggota yang terlibat di dalam Evendo? Kalau kita bicara pandemi, ya sudah pasti sebuah kontraksi yang sangat keras ya buat kita semua ya. Seperti yang di awal tadi Mas bilang bahwa kita ini namanya juga event organizer, mengorganize sebuah kegiatan itu pasti ada kerumunan, ada orang sekecil apapun, misalkan taruhlah mais dan lain-lain, 10 orang pun itu tetap orang gitu kan. Betul. Nah, sementara di saat pandemi kita benar-benar harus mencoba untuk bertahan, untuk menekan dan melakukan pengendalian pandemi ini dengan mematuhi regulasi yang ada, yaitu tidak berkerumun, tidak menjaga jarak, dan tentunya belum berkegiatan dulu untuk di awal-awal kan itu sempat ya. Nah, kalau dibilang kondisi, bisa dibilang I.O. PCO di Bali kolaps, betul-betul kolaps. Sama sekali kegiatan minim sekali atau bagaimana cerita? Berkegiatan masih, tapi sangat minim. Jadi ini, itu yang sedang menjadi bahasan di internal kami pun, yang dari evaluasi kami di tahun kemarin. Ada beberapa poin yang menjadi evaluasi kami. Satu, itu banyaknya kegiatan yang muncul di Bali, PCO, I.O. yang handle mostly dari luar Bali yang pegang. Peluang dan kesempatan bagi PCO dan I.O. lokal sangat kecil. Kalaupun ada, hanya segelintir saja, pun vendor. Nah, padahal itu adalah sebuah potensi. Makanya kalau ditanya kolaps, ini kami punya data, meskipun ini masih terus berjalan. Ini di kuartal pertama yang kita lakukan di bulan Januari kemarin. Ini terhadap anggota? Terhadap anggota, ya. Jadi ada 30 responden. Jadi kami itu sebetulnya ada 40 anggota. 30 anggota dengan 10 calon anggota. Kalau ditanya, Bali berapa banyak I.O? Nggak ada datanya. Mereka yang bergabung di organisasi saja yang bisa kita data. Tapi sangat banyak. Kita punya beberapa grup, ada komunitas dan lain-lain. Itu bahkan terdata ada 170-an something. Di dalamnya tuh ada MC, ada pemain band dan lain-lain. Banyak, karena I.O. itu kan bukan cuma perusahaan industri ininya aja, I.O.-nya atau PCO-nya saja, tapi rentetan yang di sampingnya itu sangat ya memayungi banyak kelompok ya. Termasuk pekerja seni dan lain-lain juga terlibat gitu. Nah, itu dari data 2020 itu mereka sih mengatakan masih ada kegiatan. Masih ada kegiatan. Kegiatannya masih beroperasi, masih 90% mereka mengatakan sampai dengan per Januari kemarin masih beroperasi. 90% sudah berkegiatan, sudah 76,7% dari 30 responden kami mengatakan masih berkegiatan. Kegiatannya apa? Nah, kegiatannya ternyata 73,3% mengatakan membuat usaha sampingan. Usaha sampingan? Usaha sampingan. Berarti dia tidak menggunakan bukan dari event. Berjualan. Sampai dengan yang paling sedih adalah di beberapa waktu terakhir ini adalah yang dijual bukan cuma jualan, ada yang berhasil, dia ada yang buka warung, buka kafe, buka coffee shop atau macam-macam. Tapi ada juga yang sudah mulai menjual isi
jualan mereka yang pertama, entah sound systemnya, entah lightingnya, itu sudah mulai dijual. Kenapa? Asetnya yang dijual. Asetnya. Oh, luar biasa. Dan ibaratnya gini, kalau misalkan Mas wartawan atau fotografer gitu, lah kalau kameranya dijual, bagaimana dia bisa bekerja di ruang itu gitu? Sedemikiannya ya teman-teman. Sudah sedemikiannya. Bahkan ada salah satu kawan itu, ini di luar Bali, dan saya pikir masih ada beberapa kawan juga di sini mengalami, hanya untuk membayar pulsa internet wifi saja 150.000 itu tidak mampu. Oke. Gitu. Ya. Itu shock, betul-betul ini ya, cukup traumatik menurut kita. Tetapi ya kabar gembiranya ya 43,3% itu tadi masih mempertahankan SDM-nya di internal. Meskipun sudah pengurangan hari kerja dengan gaji, sama seperti kami di JP Pro Bali juga sama. Kami juga sudah mengurangi hari kerja, mengurangi gaji dan lain-lain. Baik. Ya, kalau bicara berapa omset yang hilang karena pandemi, karena batal atau tunda, ya 36,7% itu menyatakan rata-rata sekitar 1 sampai dengan 5 miliar yang hilang karena ditunda di tahun 2020. Karena tunda. Ada yang dibatalkan juga. Ada yang dibatalkan gitu. Luar biasa. Jadi memang Padahal ini karena pandemi kemarin itu kan terjadinya di awal Maret, sementara orang itu event Januari Februari biasanya frekuensinya adalah relatif melandai. Dan baru muncul tahun anggaran itu di Maret April biasanya. Betul. Nah, belum apa-apa sudah disambut pandemi. Jadi mereka itu adalah prospek event yang mereka sudah dapatkan di tahun 2019 sebetulnya. Rencana kegiatan di tahun 2020 yang didapatkan di 2019, belum bicara 2020 sendiri. Iya. Gitu. Ini menarik tadi kan, ada yang collab sama sekali, kemudian harus ada shifting, rubah ini, kemudian ada juga data nyatakan bahwa mereka masih tetap bertahan, masih menyelenggarakan event juga. Nah, betul. Apa yang mereka lakukan? Ini kan bertahan berarti mereka ini. Mereka mencoba bertahan. Apa yang mereka lakukan? Ya. Event apa yang mereka masih bisa lakukan selama rentetan ini? Selama tahun 2020, kalau saya baca, ya ini secara umum ya. Yang mereka event-event itu datangnya sebagian besar dari kementerian. Dari kementerian. 46,7%. Bentuknya apa, Mbak Jen? MICE, pertemuan. Pertemuan. Itu yang mereka dapat. Oh. Terus kemudian range ini kedua secara physically atau ada inovasi? Ada inovasi. Jadi ini mereka juga ada sebagian yang berinovasi, sama seperti kami pun juga melakukan. Ada beberapa kawan yang sudah mencoba untuk beradaptasi dengan membuat virtual event. Tapi yang fisik juga ada. Jadi banyak teman-teman yang terbantu, ada beberapa kegiatan kementerian dan lain-lain dengan mereka kan masih memperlakukannya hybrid ya. Jadi pembatasan jumlah orang entah 50, 70 orang, 75 orang, dan dilakukannya secara hybrid, online dan offline. Nah, itu masih memungkinkan untuk bergerak gitu. Tetapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebagian besar mereka mengaku bahwa mereka menerima sub event. Jadi sub event bukan event mereka sendiri yang mereka dapatkan, tapi sub. Jadi bekerja sama dengan pihak lain. Karena kebanyakan PCO-nya dari luar Bali, saya nggak nyebut daerah deh. Gitu. Yang lebih lucu lagi dan tragis, ironisnya adalah pekerja vendor juga ada yang bercerita bahwa vendor yang datang itu vendornya dari luar Bali. Jadi mereka misalkan dapat order sound system lighting, dapatnya dari entah Semarang, entah Jogja, atau apa. Tahu sendiri lah ya, harga pandemi sudah berkurang, terima sub tinggal berapa gitu. Mau tidak mau mereka ambil, take it or leave it, diambil. Terkadang kalau saya tanya, emang untuk? Enggak juga sih sebetulnya, tapi daripada tidak sama sekali.